Ini adalah skripsi dan ijazah sarjana milik Joko Widodo yang banyak diposting di media sosial. Ini adalah ijazah palsu. Untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo. Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan, kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan, hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, gitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Ini tadi Pak Joko Widodo beserta Pak Kasmujo, pembimbingnya katanya. Ya kalau berdrama siapapun bisa, tetapi kalau dokumen bisa berbicara lain ya. Drama ya banyak orang bisa, memang secara natural talentanya memang berdrama. Bersandiwara itu biasa saja ya, bukan berarti apapun, ya tidak membuktikan apapun. Nah sekarang kepada UGM, Fakultas Kehutanan khususnya, dan Pak Kasmujo, kalau masih hidup ya, kayaknya pensiun sudah lah Pak, terus teranglah Bapak Kasmujo, jangan hentikan sandiwara ini, hentikan ya. Masa sih Pak, ijazah seorang Joko Widodo yang lulus
5 November 1985 ini ketikannya ini sudah modern, printernya modern, fontnya modern. Ya, tebakan saya 95 ke atas itu, ya. Ya, pesimisnya 94, tapi paling 95 sampai 2000-an ini. Ya. Nggak mungkin lah Pak Kasmojo, ya. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Cobalah bayangkan ini Pak, apa nggak dipermalukan nanti UGM di seluruh dunia. Aduh, malu kita sebagai alumnus ini, keagama mana ini, masa begini. Format tahun 85, jangan menipu lagi lah, cukup UGM, jangan menipu, minta maaf pada rakyat. Malu kita pada dunia, terkenal nanti UGM sebagai universitas tukang tipu. Ya, masa ini sih tahun 85, ya, ijazahnya saja katanya Bu Rektor Ova Emilia masih tulisan tangan halus. Masa ini lembar pengesahan seperti ini, ya ini fontnya ini, ya, font komputer ini, ya, belum ada printer seperti ini di tahun 85. Nah, saya ingin menegaskan begini ya, yang pertama, apa yang diungkap oleh alumni UGM, itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Apa yang diungkap oleh ahli forensik digital Rismond Hasyolan Sianipar itu bukan hal yang baru. Karena sebenarnya jauh sebelum Rismond mengungkap ini ya, saudara Bambang Trimulyono itu sudah mengungkap muskilah atau persoalan atau masalah ijazah dan skripsi Jokowi itu di bukunya yang berjudul Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu. Bahkan dalam subtema siasat licik UGM, nah di situ kan ada subbab ya, ada dokumen cemplon, ada Wahyu Nurwindu ya, Bambang Nurwindu itu yang bohong dan macam-macam lah ya. Itu ada di siasat licik UGM di halaman 185 seterusnya begitu. Itu ditegaskan juga oleh Bambang Trimulyono bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Argumentasinya juga sama. Ini yang berkaitan dengan font Times News Roman yang digunakan dalam skripsi dan juga ijazah Jokowi. Bedanya begini, kalau versi Rismond Hasyolan Sianipar kan font Times News Roman itu baru diperkenalkan Microsoft tahun 92. Nah, kalau versinya Bambang Tri tahun 1990 begitu. Itu saja, tapi argumentasinya sama. Termasuk tanda tangannya juga sama. Artinya temuan hari ini sebenarnya bukan, kalau dalam istilah hukum, bukan bukti baru. Karena ini adalah bukti yang sudah lama diungkap oleh Bambang Trimulyono. Dan bukti ini sebenarnya juga sudah kami ajukan di Pengadilan Negeri Surakarta saat membela Bambang Trimulyono dan Gus Dur ketika dia didakwa telah mengedarkan kabar bohong dengan mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Yang kedua, sebenarnya apa yang diungkap oleh Bambang Trimulyono jauh lebih sistematis dan komprehensif. Kenapa saya sebut sistematis dan komprehensif? Karena acuan untuk menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu bukan hanya berangkat dari data dokumen skripsi dan dokumen ijazah Jokowi yang menggunakan font Times News Roman. Banyak sekali ya variabel-variabel atau faktor-faktor yang dijadikan dasar simpulan oleh Bambang Tri di dalam bukunya Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu. Masih banyak beredar nih, bisa di-download juga. Saya juga masih ada, saya simpan juga. Ya. Begitu. Analisis itu banyak diantaranya ya. Pertama dari sisi foto. Foto yang ada di ijazah itu tidak identik dengan foto Jokowi. Nah, jadi itu fotonya kan berkacamata, itu juga dipersoalkan. Kan umumnya kan kalau ijazah itu nggak boleh kacamata. Nah ini kok pakai kacamata. Tapi sekarang justru Jokowi tidak pakai kacamata. Apakah hanya demi untuk ya acara ijazah Jokowi pakai kacamata dulu? Setelah wisuda selesai, foto ijazah selesai, baru kacamatanya dibuka? Kan enggak. Itu yang kemudian dipersoalkan. Dan kemudian kan muncul juga analisis fisiologi ya terkait ya, itu juga diungkap oleh Bambang Tri terkait perbedaan ya, bentuk gigi, bentuk bibir, bentuk mata dari Jokowi yang ada di foto ijazah dengan Jokowi yang hari ini mantan presiden ke-7 begitu. Jadi itu menjadi dasar simpulan bagi seorang Bambang Trimulyono menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Suasana kebatinan kita sebagai anak bangsa itu kan prihatin dengan masa depan bangsa dan negara kita karena punya legacy yang buruk ya, pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu, atau meminjam yang antum sampaikan tadi, setidaknya pernah dipimpin oleh presiden berijazah yang penuh kontroversi. Itu pula sebenarnya yang melatar belakangi kami dulu mau ditunjuk oleh Bambang Trimulyono untuk
menjadi tim pembela. Nah sebenarnya kemarin harusnya divonis bebas Gus Dur dan Bambang Tri. Kenapa? Karena jaksa tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Kenapa? Karena jaksa tidak bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi di proses pengadilan. Nah, kenapa sih kami kemudian getol membela? Karena ini sebenarnya kami tidak sedang membela Bambang Tri saja, bahkan juga tidak sedang mendakwa Jokowi ya yang ijazah palsu, tapi kami sedang menyelamatkan sejarah dan legasi bangsa dan negara kita. Jangan sampai ya ada noktah sejarah bangsa ini punya presiden ijazahnya palsu dan itu dibiarkan gitu loh. Dan ini bukan persoalan seorang Bambang Tri saja, bukan persoalan seorang Gus Dur saja. Ini persoalan 280 juta rakyat Indonesia. Masa kita 280 juta ini mau dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu, atau ridho setidaknya punya sejarah ya presidennya pembohong, presidennya palsu. Dah itu harus dibersihkan melalui apa? Proses pengadilan. Nah sebenarnya kemarin kalau saudara Joko Widodo itu benar-benar punya ijazah asli dan memberikan kepada jaksa agar dibawa ke pengadilan untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli, ini kan sebenarnya membersihkan sejarah Indonesia. Betul. Tapi saudara Joko Widodo tidak mau membersihkan sejarah Indonesia, bahkan sejarah dirinya sendiri yang menyatakan bahwa dia ijazahnya palsu. Nah kesimpulannya apa? Ya memang nggak punya ijazah asli. Gimana mau membersihkan? Begitu Bung Hari.